Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Sri Hastuti dari kelas A10 PAI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya teliti. Judulnya yaitu penerapan strategi information search untuk meningkatkan hasil belajar online siswa kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang puasa di sekolah menengah pertama negeri 11 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Latar belakangnya yaitu di tengah-tengah penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia bahkan ke daerah-daerah banyak penduduk, pembelajaran yang awalnya bertatap muka secara langsung diubah menjadi pembelajaran berbasis daring atau online. Di pembelajaran online ini, seperti kata Ibu Khalasoh, guru SMPN 11 Jember menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Salah satu strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah strategi information search, di mana siswa dituntut aktif dalam pencarian informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai media dan sumber belajar. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul penerapan strategi information search untuk meningkatkan hasil belajar online siswa kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang puasa di sekolah menengah pertama negeri 11 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Kajian teorinya yaitu yang pertama, information search. Information search adalah strategi yang dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Strategi ini membantu menghidupkan materi yang membosankan menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu pembelajaran PAI di SMP. Secara praktis, PAI bertujuan mengembangkan kepribadian muslim yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, normatif, dan psikomotorik, yang kemudian diejawantahkan dalam cara berpikir, bersikap, bertindak dalam kehidupannya. Dengan pembelajaran PAI, siswa diharapkan mampu mengembangkan kepribadian sebagai muslim yang baik, menghayati dan mengamalkan ajaran serta nilai Islam dalam kehidupannya. Karakteristik PAI-nya yaitu PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam, sehingga PAI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Yang kedua, dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari mata pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, PAI di SMP bertujuan untuk terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan cukup tentang Islam. Dan yang keempat yaitu puasa. Dari segi bahasa, puasa yaitu menahan, dan sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari perbuatan yang berupa dua macam syahwat, serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut seperti obat dan sejenisnya. Selanjutnya di kajian teori yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dan kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Di sekolah, hasil belajar dapat dilihat dari penguasaan materi atau penguasaan siswa akan mata pelajaran tersebut di sekolah, dilambangkan dengan angka-angka atau huruf. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas. PTK sendiri merupakan salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan pembaruan yang dapat dikembangkan atau meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, hasil penelitian yaitu pada siklus pertama di perencanaan, menetapkan kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran PAI. Materi yang digunakan yaitu tentang puasa. Soal yang diberikan berupa soal esai yang terdiri dari 5 soal yang harus dijawab siswa secara individu. KKM-nya yang sudah ditentukan yaitu dengan nilai 77. Pelaksanaan tindakan di siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 di grup kelas 8 PAI. Berikut nilai atau hasil rekapitulasi penelitian hasil belajar siswa. Di sini persentase ketuntasannya yaitu 71,87%. Nah,
Dapat disimpulkan di siklus 1 ini nilai rata-ratanya 81,25%. Dari 32 siswa, 23 yang tuntas dan 9 yang tidak tuntas dikarenakan yang tidak sesuai dengan KKM. Sehingga presentasi yang ketutalasan siswa atau ketutalasan klasikalnya sebesar 71,80%. Hal ini masih kurang dari kriteria yang diharapkan atau KKM yang telah ditetapkan sekolah 77. Pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penugasan yang dilakukan oleh siswa kelas 8A. Ibu Kholaso sendiri selaku pengamat mengamati penugasan yang telah dilakukan oleh peneliti kepada siswa kelas 8. Nah, berdasarkan penelitian dari siklus 1, sudah dapat diketahui ketuntasan hasil belajar masih jauh dari KKM yaitu 77 dengan nilai rata-ratanya 81,25 dan presentasi ketuntasan klasikalnya sebesar 71,87%. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian pada siklus berikutnya yaitu siklus 2. Di siklus 2 ini perencanaannya masih tetap sama seperti siklus pertama dengan diberi soal esai yang terdiri dari 5 soal yang harus dijawab oleh siswa. Pelaksanaan tindakannya yaitu di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di grup kelas 8A. Rekapitulasinya sebagai berikut, nilai rata-ratanya 85,93 dan persentase ketuntasan minimalnya yaitu sebesar 85,93. Nah, jadi diketahui hasil tiap siswa sudah banyak mengalami ketuntasan karena nilai yang diharapkan atau yang diperoleh siswa telah mengalami ketuntasan sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan. Pengamatan ini juga masih sama dilakukan bersamaan dengan kegiatan penugasan yang dilakukan oleh siswa kelas 8. Ibu Kholaso masih menjadi pengamat penugasan. Refleksinya yaitu, dari data tersebut dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan pada siklus 2 ini mengalami keberhasilan dan peneliti memandang tidak perlu lagi melakukan penelitian siklus berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran information search mengalami dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi puasa. Hal ini bisa dilihat dari siklus pertama yang nilai ketuntasan belajarnya masih belum tuntas 71,87% dan nilai presentasi di siklus kedua atau nilai presentasi ketuntasan belajar klasikal dinilai tuntas dengan nilai 84,37%. 84,37%. Selanjutnya rekomendasi lanjutannya yaitu dengan melihat hasil belajar melalui strategi ini bisa mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan lagi dengan metode pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, dengan adanya perbaikan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam mengemban amanat sebagai guru yang profesional. Dan terakhir yaitu bagi para peneliti selanjutnya, ruang lingkup ini tingkatnya masih SMP, sehingga masih terbuka untuk diadakan penelitian lanjutan yang diumumkan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.